Oke, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin membahas satu tema tentang avatar ya, atau dalam bahasa Hindu awatara, seperti itu. Oke, banyak di antara kita yang menganggap ya, atau dalam disiplin-disiplin agama tertentu ya, seperti Hindu, seperti kaum sufi, mengatakan atau punya pandangan bahwa di alam semesta ini ada satu manusia yang memang punya derajat atau punya seperti jabatan ya, seperti jabatan spiritual di alam ini sebagai avatar ya. Jadi kalau dalam kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu disebut dengan Sultanul Aulia, disebut dengan wali dan sebagainya ya. Dan di dalamnya juga merangkum bahwa ada tidak hanya satu wali ya, tapi ada sekitar 334 kalau tidak salah ya, wali di dunia ini, orang tercerahkan, orang yang mengalami kesadaran dan ditugaskan untuk hampir seperti kayak memberikan pencerahan gitu ya. Seperti dia di samping dia dia tercerahkan atau dia mengalami kesadaran murni, beliau-beliau ini juga bertugas untuk memberikan pencerahan pada orang, terus kemudian menjaga alam semesta dan sebagainya ya. Jadi ada tugas-tugas dari Tuhan atau dari alam semesta untuk beliau ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam Hindu juga ada macam-macamnya ya. Ada awatara, ada seperti nabi atau utusannya. Jadi kalau di dalam Hindu itu istilahnya awatara itu adalah sosok dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan berreinkarnasi ya, atau Tuhan mewujud menjadi sosok manusia ya. Yang sering itu adalah awatara dari Dewa Wisnu sebetulnya ya, dan Dewa Siwa ya. Kalau Dewa Brahma itu jarang. Jadi awatara ini menurut Hindu adalah orang yang menjadi sosok dewa sebetulnya, atau sosok Tuhan. Jadi dia bukan utusan ya, tapi memang dia sendiri atau Tuhan sendiri menjelma, seperti itu ya pengertiannya ya. Nah, beda dengan nabi atau utusan. Utusan ini lain. Utusan itu manusia biasa yang kemudian dia mengalami pencerahan atau mengalami kesadaran murni sehingga dia bisa mencapai pandangan atau kualitas ketuhanan, seperti itu ya. Nah, sehingga orang ini diberikan jabatan sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai nabi, kira-kira seperti itu ya. Ini menurut kajian-kajian yang saya lihat di YouTube dan di penjelasan ya, tidak langsung ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, disinilah kemudian orang banyak yang membeda-bedakan seperti itu. Jadi kalau ada awatara atau avatar, kemudian ada manusia biasa, banyak orang menganggap bahwa avatar ini dia sangat tinggi ya, tingkat spiritualnya, tingkat kesadaran murninya, dan itu memang benar sebetulnya. Karena tidak mungkin seorang avatar tidak memiliki kesadaran murni, tidak mungkin seorang avatar tidak mengalami pencerahan. Nah, itu mustahil ya. Jadi dia pasti sudah tercerahkan seperti itu, atau sudah mengalami kesadaran murni. Namun ya, sekali lagi ini harus dibedakan antara jabatan dan kesadaran murni, antara jabatan dan pengalaman, seperti itu ya. Avatar, kemudian rasul, utusan, nabi dan sebagainya itu wali, sebagainya itu adalah jabatan yang disematkan oleh alam semesta atau Tuhan untuk dirinya ya. Nah, soal kesadaran murni sendiri sebetulnya menurut kajian saya sendiri itu sama. Jadi tidak harus seorang avatar, tidak harus seorang wali, tidak harus seorang apa ya, tidak harus orang-orang yang punya jabatan itu yang tercerahkan, seperti itu. Jadi ada kemungkinan orang biasa yang tidak diberikan hak untuk memimpin dunia secara spiritual ya,
dia orang biasa, dia tidak menyebarkan ajaran, dia tidak memberikan pencerahan pada orang lain, tapi tingkat spiritualnya, tingkat kesadarannya itu juga sangat tinggi. Ya, itu juga sangat tinggi. Nah, ini perlu dibedakan karena orang banyak yang berpersepsi bahwa yang kesadarannya tertinggi itu seorang avatar seperti itu. Padahal menurut saya banyak juga orang biasa yang mengalami kesadaran murni dan tingkat kesadaran juga luar biasa seperti itu. Namun dia bukan avatar, dia tidak diberi tugas seperti itu ya. Nah ini ya yang harus mungkin dijelaskan ya. Jadi kemungkinan Anda atau kemungkinan kita untuk mengalami pencerahan, untuk mengalami kesadaran murni itu sama dengan kemungkinan seorang wali atau seorang avatar atau seorang utusan. Jadi punya peluang yang sama, punya hak yang sama ya, dan punya kapasitas yang sama. Nah ini kapasitas ini ya. Kita dan seorang avatar itu mempunyai atau diberikan kapasitas yang sama dalam berketuhanan, dalam berspiritual, dalam mengalami pencerahan yang sama sebetulnya, wadahnya sama. Nah, oleh karena itu Krishna ya pernah berkata pada Arjuna ya bahwa aku adalah segalanya dan aku juga bukan apa-apa, tetapi engkau juga sama seperti itu, engkau juga sama Arjuna seperti itu. Tetapi engkau tidak tercerahkan tentang hal itu, engkau tidak tahu, engkau tidak mengalaminya seperti itu. Nah ketika si Arjuna ini sudah mengalaminya ya nanti tingkat pencerahannya nanti sama. Ya cuman perbedaannya Krishna adalah seorang avatar, awatara, Arjuna bukan. Nah seperti itu ya. Tetapi tingkat keilahian, tingkat kesadaran murni seseorang, baik dia menjadi seorang dia menjabat atau tidak, itu sebetulnya haknya sama semua, kapasitasnya sama semua. Jadi setiap kita, setiap jiwa itu punya kapasitas ketuhanan yang sama dengan semua orang di dunia ini, termasuk dengan avatar, dengan orang-orang yang terpilih itu ya. Seperti itu ya kira-kira penjelasannya ya. Jadi tidak ada perbedaannya sebetulnya dalam tingkat pengalaman, kesadaran, pencerahan, kemakrifatan, itu sebenarnya tidak ada bedanya sebetulnya, sama saja. Kalau Anda mampu mencapainya, kalau Anda sudah mengalami ya sama. Hanya bedanya Anda tidak diutus seperti itu. Anda tidak punya tanggung jawab untuk menjadi pakunya bumi, ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi saya ibaratkan seorang presiden ya, seorang presiden ini dia menguasai ilmu kepemimpinan, dia menguasai ilmu menjadi pemimpin, dia menguasai strategi politik, dia menguasai strategi ekonomi misalkan seperti itu. Kemudian dia jadi presiden. Nah, Anda orang biasa yang pernah belajar di dalam sekolah yang sama dengan presiden, misalkan Jokowi ya, Pak Jokowi misalkan, sama, pernah dididik menjadi atau di dalam satu fakultas yang sama, dan kemudian Anda punya kemampuan, Anda punya keahlian sebagai pemimpin, kepemimpinan, punya keahlian untuk masalah politik, Anda punya keahlian untuk itu ya. Jadi kemampuan Anda itu sama dengan Pak Jokowi, cuman Anda bukan presiden, karena presiden itu memang satu seperti itu. Misalkan Indonesia ya lingkupnya ya. Nah, presiden dunia dalam hal spiritual itu diyakini oleh beberapa spiritualis dari contohnya Hindu, dari Sufi itu, yang pernah saya dengar ya, sebatas yang pernah saya dengar itu ada satu orang itu yang punya jabatan seperti presiden. Jadi presiden spiritual, presiden dunia secara spiritual itu ada satu yang disebut dengan avatar tadi ya, atau Sultanul Aulia ibaratnya kalau dalam hal sufi ya. Tetapi di balik itu, di luar itu banyak sekali orang yang punya kemampuan, pengalaman, ketuhanan seperti beliau ya. Banyak sekali orang-orang yang menguasai ilmu politik,
ilmu ekonomi, ilmu kepemimpinan seperti Pak Jokowi. Cuman dia bukan seorang presiden, karena yang menjabat saat itu adalah Pak Jokowi. Seperti itu ya kira-kira ya penjelasannya ya. Jadi ini harus dijelaskan, karena banyak orang berpendapat bahwa saya bukan wali, saya bukan orang yang spesial, saya bukan seorang avatar. Jadi untuk mencapai pencerahan ya nggak mungkin sampai seperti itu, nggak mungkin. Nah, banyak orang yang minder ya. Padahal dari alam semesta dia diberi hak yang sama, diberi kapasitas ketuhanan yang sama, tidak ada bedanya sama sekali. Anda adalah Tuhan yang mewujud, ibaratnya Anda adalah ketuhanan itu sendiri sebetulnya. Tinggal Anda sadari aja. Makanya ada teknik meditasi, ada teknik kontemplasi, ada teknik macam-macam ya yang dikarang oleh banyak spiritualis. Itu tujuannya adalah membuka itu sebetulnya. Membuka kesadaran kita ya, sampai tingkat mengalami sendiri bahwa ternyata kita ini adalah energi ketuhanan itu sendiri sebetulnya ya, yang tiada batas. Nah itu ya kira-kira ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih.